Partai Golkar tengah ancang-ancang bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang beranggotakan Gerindra dan PKB. Namun kalau sampai bergabung, Golkar tetap ingin Erlangga Hartarto menjadi cawapres Prabowo Subianto. Nah masalahnya PKB yang sejak awal membangun komunikasi dengan Gerindra sampai sekarang juga masih berkukuh Caimin lah yang jadi cawapresnya. Lalu siapa yang paling kuat, Erlangga Hartarto atau Muhaimin Iskandar yang tepat mendampingi Prabowo Subianto? Sudah bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid dan Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa Syaiful Huda. Pak Nurdin hadir di studio Metro TV. Selamat malam Pak Nurdin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan sapa Pak Syaiful Huda. Selamat malam. Malam Mas. Apa kabar? Baik. Bang Nurdin, apa kabar? Baik, alhamdulillah Pak Saiful. Baik, suasananya udah akrab begitu ya. Harus akrab. Saya ke Pak Nurdin terlebih dahulu. Pak Nurdin, cukup mengejutkan ketika hasil Munas Golkar beberapa waktu lalu memutuskan bahwa sosok Erlangga Hartarto lah yang untuk maju menjadi capres begitu ya. Tetapi ketika beredar wacana terkait dengan koalisi permanen, kemudian Golkar tiba-tiba dalam tanda kutip menurunkan egonya. Nggak apa-apa lah Erlangga jadi cawapresnya begitu. Ini kenapa Pak Nurdin? Jadi politik itu memang sangat dinamis untuk menciptakan sebuah proses demokrasi yang baik ya, yang dikehendaki oleh rakyat. Nah oleh karena itu Partai Golkar memang secara konstitusi itu telah menetapkan Pak Erlangga sebagai calon presiden. Nah itulah kemudian dan itu Munas dan Rapimnas sejak tahun 2019, 2020. Jadi bukan tiba-tiba, itu sudah lama dipersiapkan. Tapi karena ada presidential threshold, maka begini, demokrasi itu kan dibangun di atas multi partai. Oleh karena itu kerjasama politik atau yang kita namakan koalisi itu dalam rangka memenuhi daripada 20% presidential threshold. Oleh karena itu Pak Erlangga yang ditetapkan oleh Partai Golkar, maka dia harus melakukan dengan tim yang telah dipersiapkan, telah dibentuk, yang telah ditugaskan, melakukan lobby-lobby politik dengan semua partai. Nah itulah Pak Erlangga sangat intens sekarang untuk melobi kepada Partai Gerindra, PKB, PAN, P3. Nah dulu sebetulnya tahun lalu sudah terbentuk koalisi Indonesia Bersatu. Nah juga pernah sudah diwacanakan di tempatnya Partai Nasional untuk koalisi kebangsaan, koalisi gemuk begitu ya, 5 partai. Tapi kemudian itu tidak berkembang karena P3 sudah beralih kepada mendukung Pak Ganjar. Oleh karena itu sekarang KIB bubar di udahannya berarti ya? Sebenarnya KIB secara de jure masih ada, tapi secara de jure masih ada karena ada tanda tangan ya, tapi secara de facto komunikasi politiknya masih solid, tapi sikap sudah berbeda. Gitu. Nah oleh karena itu maka sekarang adanya keinginan ya atau gagasan untuk menghadirkan daripada poros keempat, maka itu sebetulnya sangat baik dan sangat dinamis, serta ini sangat positif untuk demokrasi kita. Tapi pertanyaan saya gini Pak Nurdin, kenapa Golkar memilih langkah ke Prabowo ketimbang mengikuti P3 yang mendukung Ganjar? So begini, Pak Erlangga itu adalah calon presiden dari Partai Golkar. Nah kalau kalau ke Ganjar kan berarti dia jadi apa? Sementara dia harus berusaha menjadi calon presiden. Alternatifnya adalah calon wakil presiden. Bisa saja ke PDIP, tetapi Pak Erlangga sebagai calon wakil presiden. Pertanyaannya, apakah teman-teman di PDIP bersama P3 sekarang juga sudah ada periode di sana menerima? Nah itu kan pertanyaan. Berarti oleh karena itu maka sekarang yang intens dibangun oleh Partai Golkar adalah mendekati, melobi daripada Partai Menang Nasional supaya bisa membentuk koalisi bersama untuk poros keempat. Berarti peluang Pak Erlangga sebagai cawapres dibaca Golkar lebih besar kalau bergabung dengan Prabowo ketimbang ke Ganjar? Ya betul. Kalau ke Pak Prabowo itu mungkin masih sangat fleksibel, masih sangat dinamis, dan bisa dibicarakan secara bersama-sama dengan PKB yang sudah terbentuk KR-nya, gitu ya. Yang kita juga harus menghargai itu. Nah, tapi ini kan masih bisa dipertemukan, bisa dibicarakan demi kepentingan bangsa dan negara dan demi membuat rakyat yang berdaulat, rakyat yang menentukan pemimpinnya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, harapan kita adalah bagaimana Pak Erlangga bisa menjadi cawapresnya Prabowo atau Pak Erlangga berpasangan dengan Pak Zulhas, dan itu sehat demokrasi kita karena memberi pilihan kepada rakyat untuk rakyat yang berdaulat. Baik, Pak Nurdin kita tahan dulu nih. Saya ke Pak Huda. Pak Huda, ini kelihatannya pilihan yang diajukan oleh Pak Nurdin adalah bagaimana Pak Erlangga menjadi
cawapres untuk Pak Prabowo atau berpasangan dengan Zulhas. Ini berarti kelihatannya sudah harga mati bagi Golkar. Erlangga Hartarto menjadi cawapres bagi Prabowo. PKB meresponnya seperti apa? Ya, kita apresiasi, proposalnya kita terima. Tapi statement Bang Nurdin Halid saya kira saya setuju bahwa Golkar akan menghormati apa yang sudah dilakukan dengan PKB, dengan Gerindra. Sudah 10 bulan terakhir dan kita tinggal mengumumkan pasangan capres dan cawapresnya. Jadi prinsipnya kira-kira kita tunggu proposalnya dari Gerindra dan kita meyakini Pak Erlangga, Bang Nurdin Halid menghormati dan menghargai apa yang sudah dan sedang terus diupayakan antara Gerindra dengan PKB, yaitu mengusung beliau berdua sebagai capres dan cawapres. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, saya setuju tadi juga statement Bang Nurdin Halid bahwa pemilu 2024 itu kita mulai dari kilometer 0, di mana tidak ada incumbent. Semua partai politik berpotensi untuk mengusung kader terbaiknya masing-masing. Menurut saya tidak ada masalah P3 tidak lagi ada di KIB karena Golkar dan PAN sudah mencukupi 20% presiden threshold untuk maju. Jadi saya setuju gagasannya Bang Nurdin tadi. Pak Erlangga tetap bisa jalan dan Gus Imin tetap bisa melaksanakan mandat muktamar. Paling tidak ada 4 pasang deh dalam Pilpres 2024. Pak Huda, berarti dengan kata lain, dengan halus ini Anda menolak kalau Erlangga Hartarto jadi cawapresnya Prabowo? Enggak, kan tadi kita mau terima dulu. Yang kedua kan saran. Oke. Sarannya kan kira-kira bisa Bang Nurdin bikin poros sendiri dengan PAN, mengusung Pak Erlangga gitu. Sangat rasional juga gitu. Dan sama-sama tetap pada poros yang sejak dari awal diniatkan untuk berkompetisi dalam Pilpres 2024. Oke, Pak Huda, tadi Anda bilang bahwa soal koalisi kebangkitan Indonesia Raya ini tinggal menunggu waktu untuk mengumumkan cawapresnya. Ini hanya sebatas ungkapan klise saja, sudah ada nama atau betul-betul sudah ada nama nih Pak Huda di KKIR untuk cawapresnya Prabowo? Sudah ya, beliau berdua itu. Antara Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin tinggal menarik posisi beliau berdua dalam posisi yang paling tepat sesuai dengan fatsun politik. Karena Gerindra kursinya di atas PKB, tentu PKB mengambil porsi wakil presiden. Kira-kira begitu. Nah, pada konteks ini kira-kira kita sekali lagi yakin Bang Nurdin menghargai proses politik ini dan kan power sharing itu kan banyak posisinya. Karena ini sudah sebentar lagi kita deklarasikan, ya kira-kira kita masih bisa power sharing di berbagai tempat dalam kabinet dan dalam struktur politik yang lain nanti. Oke, Pak Nurdin gimana? Ada tanggapan? Sebentar lagi Prabowo Muhaimin akan deklarasi nih. Ya. Golkar masih mau merapat? Memang sekarang ini dinamika politik itu masih sangat tinggi ya. Dan itu intensitasnya sangat tinggi. Karena begini, sepanjang belum ada tanda tangan dari format KPU ya, yang siap di-store atau belum di-store, maka segala kemungkinan masih bisa terjadi. Nah, oleh karena itu Partai Golkar saya yakin bahwa Pak Erlangga akan mampu mengembang amanah konstitusi, yaitu menjadi capres, minimal menjadi cawapres. Nah, itulah terus sekarang yang dilakukan lobby-lobby politik, karena lobby politik ini sangat menentukan untuk kerjasama politik dalam mencapai daripada persyaratan dikehendaki oleh undang-undang. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh sahabat saya Pak Saiful Huda itu juga kita memang harus menghormati, karena KR ini sudah ada tanda tangan, tetapi kan belum mengumumkan secara resmi siapa cawapresnya. Tapi memang kita harus menghargai bahwa salah satu kesepakatan yang kita ketahui antara PKB dengan Gerindra adalah penentuan cawapres adalah oleh Pak Prabowo dengan Cak Imin. Nah, oleh karena itu maka Pak Erlangga juga melobi Cak Imin. Sudah dilakukan? Sudah dilakukan dan sedang dilakukan. Sudah pernah bertemu dan sudah ada kesepakatan sebetulnya juga untuk melakukan koalisi inti. Ya, koalisi inti. Oleh karena itu kita sangat mengharapkan kerjasama
empat partai ini itu bisa terbangun dengan baik. Soal capresnya, Pak Erlangga juga saya kira akan bisa mengalah Pak Prabowo capresnya. Kemudian cawapresnya berbicara antara Pak Erlangga dengan Caimin, ya. Kalau misalnya Pak Prabowo, silakan Anda berdua berbicara, itu lebih nikmat itu demokrasi kita itu, dan itu insya Allah, kalaupun itu tidak bisa terjadi, kan tidak ada salahnya juga. Kalau Pak Erlangga dengan Zulhas, dua tokoh ini adalah tokoh yang memiliki kapasitas, integritas, kapabilitas dan sebagainya, dan partai ini dua-duanya memiliki infrastruktur yang sangat kuat. Nah, oleh karena itu untuk mencerahkan demokrasi kita, menurut saya Golkar, PAN itu juga adalah salah satu alternatif poros koalisi keempat yang sangat baik untuk demokrasi kita. Tapi itu untuk opsi terakhir kan? Tapi Bukan, saya juga justru kalau Golkar itu opsi pertama. Oh, opsi pertama. Karena bergabung dengan KKIR opsi kedua. Bukan bergabung dengan KKIR itu. Jadi opsi pertama Partai Golkar adalah bagaimana Pak Erlangga jadi capres. Karena itu mandat daripada konstitusi partai. Gitu. Nah, kalau itu tidak bisa, karena harus realistis, harus fleksibel. Nah, Pak Erlangga adalah minimal jadi cawapres. Baik, tadi saya penasaran juga sejauh mana sih lobby-lobby yang sudah dilakukan oleh Pak Erlangga, kemudian bersama dengan Gerindra dan juga PKB, yang tadi katanya sudah sedang berlangsung juga sampai dengan saat ini lobby-lobbynya. Sejauh mana saya akan tanyakan di segmen berikutnya ya, di segmen berikutnya. Pak Nurdin, pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Nurdin dan Pak Huda yang juga tersambung dengan kami lewat saluran Zoom. Pak Nurdin, kalau tadi saya bertanya soal sejauh mana proses lobby-lobby yang sampai dengan saat ini masih terus berlangsung. Jadi komunikasi politik, lobby-lobby politik antara Pak Erlangga maupun tim yang telah ditunjuk dengan tim dari Pak PAN, Pak Zulhas secara khusus, itu komunikasinya sangat baik dan sangat intens dan sangat komunikatif, ya. Nah, hanya sekarang melihat momentum ini daripada politik itu kan juga momentum juga. Ya, oleh karena itu maka dalam waktu yang saya kira tidak terlalu lama, insya Allah akan ada keputusan antara Pak Erlangga dengan Pak Zulhas ini berkaitan dengan pembentukan poros keempat antara Pak Erlangga. Dan begini, ini sebetulnya dua tokoh ini adalah tokoh yang sangat dekat dengan Pak Jokowi, dan artinya kalau dekat berarti kan mampu menerjemahkan daripada karakter kepemimpinan Pak Jokowi dalam rangka keberlanjutan daripada hal-hal yang ditetapkan oleh proses pembangunan yang ditetapkan oleh Pak. Oleh karena itu menurut saya Pak Jokowi akan sangat setuju kalau Pak Erlangga bersatu dengan Pak Zulhas ini untuk membentuk poros keempat. Feelings politik saya karena akan bisa menjamin kepada, coba kita lihat kedekatan beliau setiap kesempatan dan penugasan Pak Erlangga sebagai Menko Perekonomian, kemudian penugasan Pak Zulhas sebagai Menteri Perdagangan, itu kan semua berjalan dengan sangat baik. Gitu. Saya ke Pak Huda. Pak Huda, di tengah upaya Partai Golkar juga ancang-ancang untuk bergabung dengan KKIR, nantinya kan mekanisme pembahasan soal cawapres lah ya, ini akan berlangsung cukup alot begitu. Ini kira-kira titik temunya bagaimana Pak Huda kalau menurut Anda? Ya, waktu itu saya pernah berseloroh dengan Nusron Wahid selaku Ketua Bapilu Golkar. Pak Nusron, kira-kira hubungan PKB dengan Gerindra itu sudah suami istri. Pak Prabowo dan Gus Imin itu ibaratnya sudah berkepala keluarga dalam satu rumah gitu. Nah, pada situasi sedang hidup rukun, sedang ingin mencita-citakan masa depan Indonesia, datang rombongan tamu yang dipimpin oleh Pak Erlangga. Kira-kira begitu semangatnya. Nah, karena itu sebagai tuan rumah punya hak untuk menerima Pak Erlangga, apakah di teras, apakah di ruang tamu dan seterusnya. Karena semangatnya adalah kita sudah berkeluarga dengan Gerindra. Nah, dalam situasi begitu kira-kira lebih baik tidak menjadi orang ketiga. Saya bilang begitu ke Pak Nusron. Karena nggak baik jadi pihak ketiga. Nah, untuk menguatkan itu saya setuju. Cita-cita paling utama dari awal Golkar kan Pak Erlangga maju dalam Pilpres ini sebagai capres. Karena itu ide Bang Nurdin Halid saya kira saya setuju. Tinggal dikonsolidasikan ulang, karena situasinya begitu. Saya kira kalau cita-cita Golkar tetap mendorong Pak Erlangga, yang paling mungkin adalah bikin poros sendiri dan beliau sebagai capres dan wapresnya diambil dari PAN. Gitu. Tapi sebagai proposal pasti kita pertimbangkan. Tapi posisinya kira-kira kami sebagai tuan rumah dan akan menunggu tamu istimewa Pak Erlangga. Oke, silakan Pak Nurdin. Pak Saiful, seandainya cawapresnya Pak Prabowo bukan Caimin, ya, di luar Caimin, di luar
Pak Erlangga, apa tidak ada kemungkinan Golkar dengan PKB? Erlangga, Caimin. Ini tawaran secara langsung Pak Uda, dijawab Pak Uda. Kan cukup juga. Itu memenuhi juga presiden itu Golkar dengan PKB, cukup juga itu. Prinsipnya sekali lagi kita sama-sama punya mandat. Pak Nurdin Halid punya mandat untuk tetap mendorong Pak Erlangga sebagai capres atau cawapres. Kami juga punya mandat untuk mendorong Caimin sebagai capres dan cawapres. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Berarti ada kemungkinan. Oke, baik. Terkait dengan koalisi permanen ini terdiri dari, meskipun ini baru sebatas wacana ya, Pak Nurdin dan Pak Uda ya, Golkar, kemudian PAN bergabung juga dengan Gerindra dan juga PKB. Kalau koalisi permanen ini, sepengetahuan Anda Pak Nurdin, Pak Jokowi setuju nggak? Sebetulnya kan sudah pernah digagas tahun lalu juga ya, digagas itu koalisi kebangsaan 5 partai. Jadi P3, Golkar, PAN, PKB dengan Gerindra, dan itu malah Pak Sulhas kan secara spontan mengatakan komandan daripada koalisi kebangsaan ini Pak Jokowi. Nah, 5 partai saja Pak Jokowi setuju, apalagi kalau 4. Saya yakin beliau juga akan setuju itu kalau 4, sehingga membuat begini, harus ada keseimbangan antara eksekutif dengan legislatif. Ya. Legislatif yang terbentuk maupun eksekutif itu harus saling mendukung untuk melakukan prosesi pembangunan bangsa dan negara yang baik itu. Nah, oleh karena itu kalau 4 partai ini bergabung ya menjadi satu koalisi, yaitu, maka itu nanti presiden yang terpilih dari yang dicalonkan oleh 4 partai ini itu akan terjadi hubungan yang harmonis, hubungan yang baik antara eksekutif dengan legislatif. Tidak berarti bahwa legislatif tidak melakukan kontrol, tidak melakukan pengawasan dan sebagainya. Tapi itu akan ada keseimbangan antara legislatif dengan eksekutif. Oke, Pak Huda, kalau Anda mendengar tadi jawaban dari Pak Nurdin, Pak Jokowi, kalau 5 partai aja setuju, apalagi 4 ini juga pasti akan setuju. Menurut Anda ini apakah wacana koalisi permanen juga merupakan part of orkestrasi dari Joko Widodo, part of cawe-cawenya Jokowi di pemilu 2024? Belum pernah dibahas, baru level wacana, dan itu sifatnya luaran. Tidak di dalam internal kami, misalnya kami dengan Gerindra apakah sudah bahas terkait dengan opsi koalisi permanen 4 partai ini, sampai ini juga belum. Kita belum membahas itu. Kami tetap membahas bagaimana kerja politik kita dari piagam kesepakatan kerjasama koalisi PKB Gerindra yang sudah ditandatangani. Dan ini sedang terus progres menuju ke sana. Dan realistis politik dan pilihan terbaik menurut saya sampai kita lihat perkembangan ke depan, saya kira kita mendorong Bang Nurdin Halid menguatkan koalisi dengan PAN, dan PKB akan terus menguatkan koalisi dengan Gerindra. Karena sekali lagi pada fatsun politik dua-duanya sudah memenuhi 20% presiden threshold. Dan sekali lagi rakyat lebih suka banyak calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024. Oke, baik. Terima kasih Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid dan juga Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa Syaiful Huda sudah berbagi sudut pandang di malam hari ini dalam program Prime Time News.